Kepala BPS lapor ke saya, angka pengangguran menurun, angka kemiskinan absolut menurun. Kalau kita cermati di grafik tersebut, persentase penduduk miskin di perkotaan pada Maret 2025 yaitu sebesar 6,73% mengalami peningkatan. Hariannya gimana itu? Gali lubang tutup lubang udah. Minjem ntar buat tutup lagi. Lari kemana itu? Ya minjem ya kadang ke kakak, kadang ke majikan minjem dulu. Kurang lah, kalau 20.000 beli apaan? Iya, paling dapat jajan aja. Kadang ya apa beli apa ya? Nggak dapat apa-apaan sih ya. Realita kemiskinan di perkotaan bertolak belakang dengan kemiskinan nasional. Negara mencatat angka kemiskinan nasional menurun, namun di perkotaan angka kemiskinan justru naik. Kota yang seharusnya jadi epicentrum roda perekonomian malah jadi tempat yang sulit bagi sebagian warganya untuk bertahan hidup. Di Kelurahan Durensawit, Jakarta Timur, Sunarti yang berusia 45 tahun berusaha memenuhi kebutuhan keluarga. Tiap hari, Sunarti jualan kue dan gorengan untuk warung di sekitar rumahnya. Pekerjaan ini telah ia lakukan selama 3 tahun. Biasanya jualnya berapa? 1.500. Dari aku tadi jual ya, lagi 2.000 gitu. Jam 12 udah bangun. Ya pagi dah, subuh udah goreng-goreng. Jam 5 dianterin. Jam 9 diambil dah. Kerja dari tengah malam hingga pagi, keuntungan Sunarti sekitar 50 hingga 70 ribu rupiah per hari. Sementara itu suaminya bekerja serabutan usai dipecat dari sebuah perusahaan bidang ekspedisi. Kadang suaminya bekerja sebagai kuli bangunan. Kadang lebih 70, itu juga kalau lagi rame. Kalau lagi sepi ya 50 masih dapat. Sebulan dari Bu Iyo sama suami itu berarti ada keuntungannya ada berapa? Paling 2-an. Sementara itu Sunarti harus menafkahi anak sematawayangnya yang kini duduk di bangku SMA. Sekolah aja bayarannya 400, BPP-nya 5,5. Jadi 9,5 bayar. Itu per bulan berarti? Tiap bulan. Setiap bulan pengeluaran keluarga Sunarti sekitar 2 juta rupiah atau 667 ribu per jiwa. Selain kebutuhan dasar seperti makan, listrik, dan sekolah anak Sunarti, keluarga Sunarti juga mengeluarkan dana untuk beli bahan jualan kue. Secara teori, dengan pengeluaran sebesar ini, keluarga Sunarti berada di atas garis kemiskinan. Maret 2025, Badan Pusat Statistik menetapkan garis kemiskinan nasional sebesar 609.160 per kapita per bulan atau sekitar Rp20.305 per hari. Kurang lah, kalau 20.000 beli apaan? Iya,
Paling dapat apa? Buat jajan aja. Kadang ya apa beli apa ya? Nggak dapat apa-apaan sih. Kalau di pasar 20.000 dapat apaan gitu? Dapat singkong doang. Iya. Iya, belum itunya yang lain-lainnya. Selamat siang, Wati. Warga Durensawit Jakarta Timur lainnya yang bernama Sulistiawati bekerja sebagai tukang cuci setrika baju demi memenuhi kebutuhan hidup. Bekerja keras, banting tulang selama bertahun-tahun, kehidupan ibu 4 anak ini tidak kunjung berubah. Sulistiawati bersama 4 anak serta suami dan kakaknya tinggal di rumah sepetak dengan lebar 2,5 meter dan panjang 7 meter. Rumah ini terbagi 3 ruangan kecil dengan panjang masing-masing 2 meter. Sesak hanya bisa ditempati 2 orang untuk tidur. Nyuci gosok, boleh nyuci gosok. Daerah Rumah tangga. Daerah sini sekali. Iya, Jalan jalan kaki sana di dekat sana lumayan. lumayan. Ini apa seminggu bisa berapa kali berarti? Aku megang 2 rumah. Jadi yang satu seminggu sekali, yang satu lagi tiap hari full. Sebagai tukang cuci, perempuan berusia 43 tahun ini menerima upah sekitar Rp46.000 per hari. Tidak cukup menghidupi 6 anggota keluarga lainnya. Sementara itu suami Sulistiawati bekerja sebagai tukang ojek dengan upah yang tidak menentu. Berarti sebagai tukang cuci gosok sebulan dapat berapa berarti? Aku mau pastiin lagi. 1.400.000 berarti. Oke, baru bulan ini 1.400.000. Sebelumnya Enggak, baru 100 doang 100 aja per minggu. per minggu. Sebulan pengeluarannya berarti berapa satu keluarga? Enggak tahu. Berarti sama suami. Sama anak 4, Iya. ber-6 sama abang 1, abang satu. 7. Berarti pengeluarannya berapa itu? Jalanin aja udah. Ya Allah. Bismillah. Ya habis mau gimana, Mbak? Makanya kan tiap hari aku yang pusing tuh tiap hari benar. Jika ditotal, kira-kira keluarga ini mendapat penghasilan mencapai Rp2 juta per bulan. Pendapatan ini sebagian besar ludes untuk kebutuhan makan sehari-hari. Sisanya untuk kebutuhan sekolah anak-anak, buku, hingga uang jajan. Gali lubang tutup lubang udah. Allahu Akbar, Masya Allah. Minjam ntar buat tutup lagi. Lari kemana itu? Ya minjem ya kadang ke kakak, ya kadang ya. Kadang ke majikan minjem dulu nanti bayarnya pakai gaji. Nggak usah dibayar. Yang sejuta ini cukup bisa menutupi atau? Tetap aja. Ada aja pokoknya kebutuhan lah. Kalau anak-anak gimana? Gitu. Pokoknya aku udah yang berat yang SMK. Kadang apa gitu, suka dadakan duit. Makan gimana? Aku seadanya aja gampang sih anakku. Enggak, Yang penting udah masak nasi, ntar tinggal beli telur apa mie. enggak ke ini, enggak ke pasar atau Enggak. bumbu atau oh enggak. Jarang. Rumah keluarga Sulistiawati minim perabotan. Peralatan elektronik pun hanya televisi milik kakak Sulistiawati yang tidak bisa dinyalakan lagi. Ditambah kebutuhan pulsa dan bensin dan lain-lain, pengeluaran keluarga Sulistiawati mencapai 3 juta per bulan. Apabila dihitung, rata-rata pengeluaran tiap anggota keluarga Sulistiawati sekitar Rp500.000 per bulan. Berdasarkan perhitungan ini, keluarga Sulistiawati berada di bawah garis kemiskinan. Berdasarkan aplikasi cek bansos Kementerian Sosial, Sulistiawati hanya menerima bantuan PBIJK alias penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. Program keluarga harapan gitu-gitu. Enggak pernah ikut gitu kan aku.
miris. Warga yang berada di bawah garis kemiskinan seperti Sulistiawati tidak memiliki akses bantuan sosial. Enggak ada tuh. Kalau ada enggak ada daftaran PKH. Mau kalau ada. Sunarti dan Sulistiawati jadi gambaran warga miskin yang berjibaku di perkotaan dan belum menerima bantuan yang memadai. Keduanya merupakan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan, yakni program bantuan sosial dari pemerintah yang menanggung biaya iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Namun di luar itu mereka tidak menerima bantuan sosial lainnya. Sulistiawati mengaku tidak pernah mengecek apakah ia bisa memenuhi syarat menerima bantuan sosial lainnya. Itu berarti memang nggak ada obrolan dari RT atau RW bahwa bisa daftar? Enggak ada tuh. Kalau ada enggak ada daftaran PKH. Kalau misalnya sebutnya berarti bisa daftar, mau daftar untuk Sementara Sunarti pernah merasakan manfaat bantuan sosial berupa sembako dari mendiang ayahnya, penerima bansos program Keluarga Harapan. Program bantuan ini ditujukan untuk penyandang disabilitas, ibu hamil, anak di bawah umur, dan lansia. Bapak doang dulu. Dapat dulu Bapak. PKH itu beras, dapat beras. Ya. Itu dapatnya per bulan apa gimana, Bu? Kadang pertama sih itu lebih dari tiap bulan, pas besok-besoknya udah beda. Kadang 3 bulan baru cair dapat lagi. Dinas Sosial DKI Jakarta menilai penanganan kemiskinan mencakup lintas sektor. Dinas Sosial telah melancarkan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan serta beberapa program untuk pengurangan beban masyarakat. Namun, Dinsos Jakarta melihat upaya pengurangan beban pengeluaran juga harus dibarengi dengan program peningkatan pendapatan bagi mereka yang kurang mampu. Terkait ada warga Durensawit yang memang belum masuk dalam menerima bansos, tentunya kita akan cek kembali ke lapangan itu siapa. Biasanya kita akan jemput bola ya. Jadi strategi penanggulangan kemiskinan selain pengurangan beban masyarakat juga adalah peningkatan pendapatan, yaitu bagaimana kita meningkatkan pendapatan mereka untuk kesejahteraan sosial, yaitu melalui program Jakpreneur. Yang ketiga adalah pengurangan kantong-kantong kemiskinan. Dinas Sosial juga melihat penerima bantuan sosial berhak menerima lebih dari satu komponen apabila memenuhi syarat komponen bantuan sosial. Jadi apabila menerima PKH, dia pasti menerima sembako. Jadi konvergensi, jadi dia komplementari. Jadi ketika dia ada di desil 1-4, dipastikan dia akan menerima PKH dan juga menerima sembako. Bisa jadi itu 2-in-1, mereka menerima 2 sumber bantuan tersebut. Dalam survei sosial ekonomi nasional, BPS mencatat angka kemiskinan di perkotaan meningkat. Per Maret 2025, tingkat kemiskinan di perkotaan kini di angka 6,73% atau sekitar 11,27 juta jiwa. Jumlah ini meningkat dibandingkan angka kemiskinan perkotaan pada September 2024. Kalau kita cermati di grafik tersebut, persentase penduduk miskin di perkotaan pada Maret 2025 yaitu sebesar 6,73% mengalami peningkatan. Nah, selain tadi
kemiskinan baik kota dan desa juga salah satu indikator yang penting diperhatikan adalah indeks kedawaman dan indeks keparahan. Dinas Sosial DKI Jakarta telah berupaya mendata penerima bantuan sosial. Namun, penerimaan bantuan masih belum merata. Sebenarnya sudah ada variabel-variabel yang tidak dapat untuk menerima. Nah, kalau memang dikatakan ada penerima warga masyarakat yang memang sebenarnya masih layak tapi belum menerima, tentunya itu berdasarkan kondisi di mana memang alokasi anggaran yang belum tersedia. Komponen masyarakat seperti rukun warga dan rukun tetangga juga turut andil untuk memastikan pendataan penerima bantuan sosial dilakukan secara detail. Tidak kita berikan datanya kepada bidang Linjamsos, jadi kita memberikan data setelah proses pemadanan selesai secara keseluruhan, diolah, dan sebelum diolah kita lakukan proses pengkinian ke lapangan juga melalui para petugas Pendamsos dengan mengecek kepada petugas RT RW. Center of Economic and Law Studies atau CELIOS melihat sengkarut data menjadi pemicu tidak meratanya pembagian bantuan sosial. Setiap kementerian menggunakan standar masing-masing, alih-alih memakai data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik. Masing-masing punya standar sendiri akhirnya tiap kementerian lembaga. Jadi tidak menggunakan juga garis kemiskinan versi BPS sebenarnya dalam realnya. Karena tadi masalahnya juga selisih antara mereka yang menerima PKH tapi tidak mendapatkan bantuan iuran dari BPJS Kesehatan, itu jumlahnya juga sangat besar. Dan mereka yang menerima bantuan iuran belum tentu mendapatkan subsidi LPG 3 kg, kemudian subsidi BBM, tarif listrik juga. Pendataan yang valid dengan indikator yang telah diperbarui bisa jadi kunci penyaluran bantuan sosial yang lebih menyeluruh. Terdapat 27.932 penerima bansos yang statusnya adalah pegawai BUMN. Data kemiskinan di Indonesia dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret 2025 menunjukkan garis kemiskinan rata-rata Rp609.000 per kapita per bulan. Di perkotaan, angka kemiskinan naik Rp220.000. BPS menyebut alasan kemiskinan di perkotaan meningkat diantaranya dipicu pengangguran terbuka laki-laki, padahal mereka menjadi tulang punggung atau kepala keluarga. Selain itu, harga pangan yang naik juga berpengaruh karena warga kota tak bisa memproduksi pangan mereka sendiri. Hal lain, warga miskin tak mengakses jaminan sosial karena persoalan administrasi kependudukan dampak urbanisasi. Menetap di kota, tetapi KTP-nya masih di luar domisili. Setengah pengangguran adalah penduduk usia 15 tahun yang bekerja. Bekerjanya kurang dari 35 jam seminggunya. Dan mereka masih mencari atau menerima pekerjaan tambahan. Ya, di perkotaan nih mengalami peningkatan setengah pengangguran 0,46 juta pada Februari 2025 dibandingkan dengan Agustus 2024. Sebagai besar komoditi pangan, teman-teman media mengalami kenaikan harga seperti ada minyak goreng yang juga naik, cabai rawit, bawang putih. Bagi CELIOS, metodologi yang digunakan Badan Pusat Statistik sudah kedaluarsa. Itu secara metodologi artinya secara pengukuran belum pernah mengalami penyesuaian. Jadi artinya memang kita menggunakan garis kemiskinan yang sudah lama, yang sudah kadaluarsa. Kalau kita pakai pendekatan garis kemiskinan menengah ke bawah, artinya
akan banyak sekali bias yang terjadi. Mereka yang masuk kategori miskin dianggap bukan miskin. Kemudian juga efek belakangannya nanti kepada penerima bantuan sosial. Sementara Dinas Sosial menggali data mikro yang dibasiskan sesuai kriteria penerima bansos. Kalau secara makro itu memang yang mengeluarkan kan dari BPS. Nah, kalau mikro kami dari Dinsos DKI ini ada by name by address ya. Basis datanya itu adalah DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, di mana di Dinsos ini di tahun 2022 ini ada pendaftaran bagi warga miskin yang memang sesuai kriteria kami ya. Kriterianya itu adalah pertama dia bukan PNS TNI Polri. Yang kedua tidak memiliki mobil. Yang ketiga NJOP di bawah 1M, seperti itu. Chelios melihat perbedaan standar data antar Badan Pusat Statistik dengan kementerian dan instansi bisa berimbas pada penerima bansos yang seharusnya menerima tetapi tidak dapat bansos dan sebaliknya. Jadi mereka mencari data sendiri dengan standar-standar mereka sendiri. Ya, coba cek standar PKH misalnya, ya rumahnya tidak permanen, kemudian juga tidak memiliki mobil misalnya gitu ya. Itu beda standar dan kriterianya dengan kriteria dari Badan Pusat Statistik. Nah disitulah akhirnya bolong-bolong. Yang satu dapat, yang satu tidak dapat. Ada yang tidak dapat sama sekali, padahal sebenarnya harusnya masuk dalam kategori miskin. Terkait penerima jaminan sosial, Kementerian Sosial bekerja sama dengan PPATK mendalami akun-akun penerima bansos yang tidak tepat sasaran. Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana menyebut saat ini membantu Kemensos untuk membersihkan data penerima bansos yang tidak tepat. Dari 10 juta jumlah rekening yang dimohonkan kepada kami, 1,7 jutanya tidak teridentifikasi menerima bansos. Nah, terdapat 27.932 penerima bansos yang statusnya adalah pegawai BUMN. Lalu kemudian ada 7.479 sekian data penerima bansos yang statusnya adalah dokter. Lalu kemudian ada lebih dari 6.000 statusnya adalah eksekutif atau manajerial. Dan sebagai contoh saja kalau bicara nilai rekening, kami menemukan ada orang yang memiliki rekening di atas 50 juta tapi masih menerima bansos. Jadi di rekeningnya dia memiliki uang lebih dari 50 juta tapi masih menerima bansos. Itu hampir 60 orang. Sementara itu, Dinas Sosial DKI Jakarta masih harus menunggu standar operasional yang dikeluarkan Kementerian Sosial untuk bisa melakukan pemutakhiran data penerima bansos. Tapi kalau yang untuk penerima bansos APBD kami belum melakukan apapun, kita lakukan himbauan-himbauan dulu. Kita lihat kondisinya selama beberapa periode, apabila memang ternyata ada, tentunya ini kita akan atur dulu dalam SOP-nya kita. Bagi Chelios, perlu ada keinginan perbaikan data dari Presiden langsung untuk menghindari ketimpangan data kemiskinan. Data kemiskinan yang valid bisa membuat program pemerintah seperti bansos bisa tepat sasaran. Menurutku harus dari Presiden. Karena Presiden yang paling punya kepentingan kan mensukseskan program-programnya biar lebih tepat sasaran. Karena selalu kan kemiskinan ingin turun, lapangan pekerjaan akan terbuka ya. Ketimpangan ingin diturunkan gitu. Jadi memang harus mulai dari political will dari Presiden. Nah ini Presiden ini harus ditekankan pentingnya kredibilitas data.